Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Khairi Mukminin dari kelompok 6 Statistik Psikologi B 2021. Kami merupakan mahasiswa dari Prodi Psikologi Universitas Abdurrahman. Dalam video kali ini, kami akan sedikit menjelaskan salah satu topik yang cukup sering terjadi di ranah publik sosial, yaitu public speaking atau pidato di hadapan banyak orang. Sebelum kita masuk ke bagian penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Adapun anggota-anggota kelompok yang terlibat adalah sebagai berikut. Pertama, ada Imam Khairi Mukminin sebagai moderator dan penanggung jawab video dengan NIM 2173201030. Kemudian kedua ada Adinda Julita S sebagai pemateri dan penanggung jawab revisi akhir dengan NIM 2173201073. Lalu ketiga ada Taufik Hamdi sebagai penjelas online survei dan penanggung jawab makalah dengan NIM 2173201078. Dan keempat, Andini Sekarwangi sebagai pewawancara publik dan penanggung jawab survei Google Form dengan NIM 2173201010. Adapun kenapa kelompok kami memilih tema ini, karena ranah ini yaitu public speaking sering terjadi dilema di hadapan publik sosial, karena rata-rata setiap orang yang ketika di hadapan situasi mendesak atau darurat diperlukan untuk melakukan sebuah public speaking, mereka kebanyakan seperti kebingungan, ketakutan, dan lain-lain. Jadi kelompok kami memutuskan untuk mengambil tema ini karena hal-hal seperti itu. Sebagian teman-teman mungkin sudah mengetahui mengenai apa itu public speaking. Namun biar lebih jelas mengenai topik sosial yang akan kami bahas kali ini, rekan kami Adinda Julita S akan menjelaskan secara sederhana mengenai public speaking. Apa itu public speaking? Pengertian awal, public speaking dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang berada di sebuah situasi yang mengharuskan orang tersebut berbicara di depan umum. Terdapat 4 metode ketika melakukan public speaking. Berikut penjelasan 4 metode tersebut. 1. Impromptu atau spontan. Metode impromptu merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas yang mana tidak menggunakan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Metode ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang akan tampil secara mendadak. Kelebihan dari metode ini adalah gagasan yang dihasilkan dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya dan dapat memungkinkan pembicara untuk terus berpikir. Kelemahan dari metode ini adalah dapat menghasilkan kesimpulan yang masih mentah karena adanya keterbatasan pengetahuan pembicara. 2. Manuskrip atau naskah. Metode manuskrip atau naskah merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Metode ini sering digunakan dalam acara formal. Kelebihan dari metode ini, pembicara dapat memilih kata-kata dengan sebaik-baiknya untuk ditulis. Menghemat pernyataan, dapat memperlancar dalam berbicara, dapat menghindari hal-hal yang menyimpang, naskah dapat diperbanyak. Kelemahan dari metode ini adalah dapat mengurangi interaksi dengan pendengar, pembicara akan terlihat kaku, persiapan yang dilakukan akan lebih lama, dan tanggapan pendengar akan sukar mempengaruhi pesan. Membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara. 3. Memoriter atau hafalan. Metode memoriter atau hafalan adalah metode yang dilakukan dengan menghafal teks atau naskah yang sudah disiapkan. Kelebihan metode ini, pembicara dituntut untuk menguasai susunan bahasa, ide, dan gagasan yang ada dalam teks, yang mana metode ini cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat yang tinggi. 4. Extempore atau using note. Metode extempore merupakan metode pilihan yang sangat dianjurkan untuk pembicara, karena metode ini dilakukan dengan cara menggunakan teks atau naskah pidato yang hanya berisi garis besar dan pokok penunjang. Kelebihan dari metode ini adalah komunikasi yang dihasilkan dengan pendengar akan lebih baik. Pesan atau pembahasan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, penyajian, atau lebih spontan. Kenapa harus memiliki keahlian public speaking?
Dengan melatih public speaking, kamu akan menjadi lebih percaya diri. Ketika ini terjadi, kamu akan secara otomatis melatih kemampuan berkomunikasi dengan orang lain sekaligus meningkatkan keahlianmu untuk mengira-ngira reaksi orang terhadap apa yang kamu katakan. Selanjutnya, kelompok kami juga sempat mewawancarai beberapa orang yang kami temui di ruang publik mengenai tanggapan mereka tentang public speaking. Halo teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang yang saya temui di ruang publik mengenai pembahasan yang sedang kelompok kami bawakan, yaitu public speaking. Ayo kita langsung saja mewawancarai mereka. Bagaimana kesan pertama public speaking kamu? Cukup bagus dan cukup menyenangkan ya, karena saya memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi gitu. Ya biasa aja. Sedikit gugup, nervous. Sangat baik. Jika dalam suatu kondisi kamu diharuskan mendengarkan seseorang melakukan public speaking, apa alasan kamu untuk tetap mendengarkannya? Untuk menghargainya ya, ketika kita menghargai orang, maka kita enak untuk dihargai juga. Menarik, kadang menarik gitu kan. Pembicaraannya menarik. Bisa jadi yang dia ucapkan itu penting bagi kehidupan saya mungkin. Karena saya tertarik terhadap topik yang sedang dibicarakan. Jika dalam suatu kondisi kamu diharuskan menjadi pembicara di hadapan banyak orang, metode public speaking apa yang akan kamu gunakan? Saya akan memilih metode spontanitas dengan memperhatikan audiens sehingga saya dapat memilah kata dengan baik. Saya lebih suka menghafal. Saya mudah menghafal tapi mudah juga lupa. Menggunakan catatan-catatan kecil supaya tidak lupa apa yang dibicarakan. Spontanitas. Reaksi kamu setelah melakukan public speaking di hadapan banyak orang? Kebelet ngising. Karena saya gugup jadi kebelet ngising gitu. Cukup gugup. Yang pastinya gemetaran. Badan sedikit gemeteran dan kadang rasa ingin kencing terus. Apakah kamu tertarik untuk melakukan public speaking di kemudian hari? Ya tentu tergantung situasi dan kondisi. Ya, saya ingin melakukan public speaking lagi. Tidak. Enggak dulu deh, karena belum siap nih. Ya, karena public speaking mau tidak mau kan pasti akan dilakukan di kemudian hari. Selain mewawancarai orang, kelompok kami juga melakukan sebuah survei menggunakan Google Form dan mendapatkan total 184 responden. Untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai jenis kelamin para responden, bisa dilihat di diagram di sini, sebanyak 72,1% responden merupakan perempuan dengan total 132 suara dan 27,9% responden adalah pria dengan total 51 suara. Kemudian Oke, baiklah. Sepertinya hanya itu yang kelompok kami paparkan mengenai topik pembahasan kami, yaitu public speaking. Pada dasarnya keahlian seseorang untuk melakukan public speaking itu perlu. Selain untuk meningkatkan cara manusia bersosialisasi antar sesama, ide yang kita miliki dapat dipaparkan dengan baik ketika saatnya tiba nanti. Itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon diluruskan di kemudian hari. Saya sebagai moderator mewakili seluruh anggota kelompok untuk diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.